اعلموا أن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه ومن يرغب من الأيام وعرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها فإذا صعد الخطيب على المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi anfa'uhum. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Usikum wa iyaya nafsi bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jamaah sidang Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di kesempatan pagi yang cerah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena kita melewati bulan Ramadan penuh dengan ketaatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di siang maupun di malam hari, terutama di bulan Ramadan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan menjadi pemberat kebaikan kita kelak di mizan. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seseorang yang senantiasa selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Khatib berwasiat untuk diri sendiri dan pada jamaah solat Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya bekal yang akan menjamin kebahagiaan seseorang di dunia terlebih di akhirat. Takwa adalah satu-satunya bekal yang akan menjamin seseorang aman dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Khatib tidak lupa juga berwasiat untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menenangkan hati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sidang Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kaum muslimin di penjuru dunia semuanya bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahlil, kemudian bertahmid untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya bertakbir, mengucapkan Allahu akbar, Allah maha besar, karena Allah Subhanahu wa taala memang lebih besar dari semua kekuatan yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari kesewenang-wenangan para pemerintah yang sewenang-wenang. Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari kesombongan orang-orang yang durjana. Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari kepungahan orang-orang yang berduit yang bisa mengendalikan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari 7 lapis langit dan bumi. Oleh karena itu kita mengucapkan Allahu akbar. Kemudian di pagi ini juga kita bertahlil untuk memurnikan tauhid kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena tidak ada daya kekuatan, tidak ada ilah yang hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang mampu memberikan manfaat atau menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita mengucapkan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di pagi ini juga kita bertahmid. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada keindahan yang lebih kita untuk berikan pujian kecuali keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesempurnaan yang lebih untuk kita puji selain kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat
yang wajib untuk kita puji melebihi segala-galanya. Oleh karena itu kita semuanya mengatakan walillahil hamd. Jemaah sidang Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi ini khatib akan menyampaikan sebuah materi mutiara berharga di madrasah Ramadan. Jamaah sidang Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang sudah menyelesaikan pendidikan. Orang yang sudah melaksanakan sekolahnya, baik di jenjang SD, SMP atau SMA. Pasti di situ ada yang namanya evaluasi. Evaluasi untuk mengambil pelajaran apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya. Begitulah jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini ibaratnya kita melaksanakan pendidikan. Kita tidak mencukupkan ibadah di bulan Ramadan karena kita bukan Ramadhani. Kita bukan orang yang menyembah Ramadan, tapi kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Rabbani, orang yang selalu membesarkan Allah, orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan berharga di bulan Ramadan ini yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bermaksud untuk memperbaiki diri kita. Coba kita perhatikan jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syariat puasa itu Allah Subhanahu wa taala melatih diri kita untuk berbuat jujur. Kalau kita berpuasa hanya untuk keluarga kita, mudah untuk kita kelabuhi. Kalau kita berpuasa untuk atasan kita, mudah untuk kita kelabuhi. Kalau kita berpuasa untuk dipandang teman-teman kita, mudah untuk kita kelabuhi. Karena puasa ini urusannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wudu, bisa kita teguk airnya. Kita minum, bisa kita mandi, bisa kita minum airnya. Sangat mudah sekali kita untuk melanggar. Tapi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala melihat itu semuanya, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada orang, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak makan dan kita tidak minum. Ketika tidak ada teman kita, kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap menjaganya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran ini ketika kita pegang bukan main jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan orang tua ketika memiliki anak yang jujur? Pasti senang. Bagaimana perasaan seorang guru ketika memiliki murid yang jujur? Pasti senang. Bagaimana rasanya majikan ketika mempunyai pembantu yang jujur? Pasti senang. Bagaimana ketika seseorang owner pekerjaan, perusahaan dan lain sebagainya, ketika dia memiliki karyawan yang jujur? Pasti senang. Bagaimana perasaan rakyat ketika memiliki wakil rakyat, kemudian dia jujur? Pasti rakyatnya senang. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadikan seseorang itu menjadi baik. Dan ketika seseorang itu baik, maka dia akan memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika kejujuran itu lepas dalam diri kita? Bagaimana nasib perasaan orang tua ketika memiliki anak yang tidak jujur? Bagaimana perasaan seorang guru ketika memiliki anak didik yang tidak jujur? Ketika ujian dia nyontek, dia merasa tidak berhasil dari apa yang disampaikan. Bagaimana ketika seorang majikan ketika memiliki pembantu yang tidak jujur? Bagaimana perasaan rakyat ketika memiliki wakil rakyat yang tidak jujur? Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang dusta itu akan menjerumuskan kepada ketidakbaikan, dan ketika seseorang tidak baik,
maka tempatnya adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain ya, untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang baik, Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pelajaran tentang kesabaran. Bagaimana ketika di terik panas yang menyengat kulit kita, kemudian dengannya kita haus, dengannya kita lapar, kita sabar untuk tidak makan dan minum. Kita sabar karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lapar, kita sabar. Karena apa? Karena kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran itu dalam diri kita. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melatih diri kita juga untuk memperbaiki diri kita, yaitu dengan cara kelembutan. Ketika kita diajak untuk berkelahi misalnya sama musuh kita, kita disuruh mengatakan inni shaim, sesungguhnya kami berpuasa. Artinya apa? Tidak ada kekerasan ketika kita berpuasa. Kita tidak ladeni orang yang ingin mengajak kita kepada keburukan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang lembut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanzi'u fi syai'in illa sanah." Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidak ada pada diri seseorang kecuali jika ada pada diri seseorang ia akan menghiasinya. Tapi ketika tidak ada pada diri seseorang dia akan menghancurkannya. Makanya jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat berharga bagaimana di bulan puasa ini ya Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki diri kita. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat sidang Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki keluarga kita. Mutiara yang sangat berharga, ada satu SKS penting di bulan Ramadan, yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dan memerintahkan kita untuk memperbaiki keluarga kita. Terkhusus ketika memasuki 10 akhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra al-awakhir shadda mi'zarahu wa awqada ahlahu wa ahya lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau kencangkan lagi sarungnya, kemudian beliau bangunkan keluarganya, kemudian diajaklah keluarganya untuk qiyamul lail atau kama qala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran berharga di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan contoh kalau kita orang muslim itu diajak sekeluarga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada 3 gambaran tentang nasib manusia di muka bumi ini. Gambaran pertama, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, orang yang taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah, baik Sarah maupun Hajar. Bahkan keturunannya dari Sarah maupun Hajar menjadi nabi. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Bagaimana kita diminta untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keluarga yang sama-sama murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Lahab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sana bercerita tentang keluarganya Abu Lahab. Bagaimana Abu Lahab? Abu Lahab kufur kepada Allah, istrinya juga menentang Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya Allah Subhanahu wa taala masukkan neraka. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang sosok 3 keluarga dalam Quran surah At-Tahrim, yaitu keluarganya Nabi Nuh dan Nabi Lut, kemudian keluarganya Fir'aun. Nabi Nuh dan Lut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun tidak taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran keluarga yang ketiga. Satunya taat kepada Allah, satunya tidak.
Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita umatnya bagaimana kita sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang akan didapatkan ketika sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ulama tafsir, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan ketemukan dua keluarga ini. Meskipun makomnya dalam ketaatan berbeda. Antara orang tua dengan cucunya, mungkin makom ketaatannya berbeda. Namun karena sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat ketika ia semuanya masuk surga akan diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perasaan orang yang saat itu mungkin ada keluarganya di neraka? Pada saat itu bertanya. Mereka bertanya, wa qala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Kenapa kamu bisa masuk surga itu sekeluarga, padahal keluargaku ada salah satunya di neraka? Apa jawabannya? Qalu inna qablu fi ahlina musfiqin. Dahulu kami waktu di dunia sama-sama takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dahulu kami waktu di dunia sama-sama mengingatkan untuk takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekeluarga ini masuk jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran penting di madrasah Ramadan kali ini yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala ingin meningkatkan kesolehan yang sifatnya sosial kepada kita. Ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana ajwadun nas." Saya manusia paling dermawan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingin kita umatnya memberikan banyak manfaat kepada orang lain, menjadi manusia yang bermanfaat. Bukan hanya egois untuk melakukan kesalehan kita pribadi, tapi bagaimana kesalehan kita tularkan kepada orang lain. Bagaimana kesalehan kita yang pribadi ini kita tingkatkan pada kesalehan yang sifatnya sosial, sehingga orang di sekitar kita merasakan manfaat kita. Bahkan orang jauh dari kita merasakan manfaat dari kita. Diperintahkan untuk memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa atau sedekah secara umum. Ketika bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bahkan di antara kaum muslimin mengeluarkan zakat mal. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya semuanya tuntutan untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala bermaksud ketika kita sudah soleh, tingkatkan kesalehan kita pada tingkat yang berikutnya, yaitu kesalehan yang sifatnya sosial. Ketika kita menjadi orang yang soleh, hendaknya kita harus menjadi orang yang muslih, orang yang memperbaiki di sekitar kita. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Inilah tiga hal yang barangkali merefleksi kita. Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini? Di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya salat kita, puasa kita, sedekah kita dan ketaatan kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mari kita jadikan pelajaran ini untuk selanjutnya supaya kita semuanya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت في قوم فتنة فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى المسلمين المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم اشف مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم على اليهود وعلى من عاونهم من الكفار والمنافقين اللهم انصرهم على اليهود وعلى من عاونهم من الكفار والمنافقين اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ya Allah engkau maha pemaaf ya Allah engkau menyukai orang yang memberikan maaf ya Allah maafkan kami ya Allah ya Allah kami sadar betul ya Allah bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang mulia ya Allah kami sadar betul bahwasanya engkau akan melipat gandakan setiap amal di bulan Ramadan ya Allah namun ya Allah terkadang banyak ibadah-ibadah yang kami lewatkan ya Allah banyak waktu yang terbuang untuk membaca Al-Quran ya Allah banyak waktu yang terlewatkan untuk melaksanakan ibadah sunnah ya Allah banyak waktu yang terlewatkan ya Allah untuk mempelajari ilmu ya Allah maafkanlah kami ya Allah maafkan kami ya Allah dari segala keterbatasan kami ya Allah Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah engkau yang maha pemaaf ya Allah menyukai pemaaf ya Allah kemudian maafkanlah kami ya Allah banyak kesalahan yang kami lakukan ya Allah baik kesalahan kepada keluarga kami ya Allah kesalahan kepada istri ya Allah kesalahan kepada suami ya Allah mungkin ada tindakan yang kurang pas untuk anak-anak kami ya Allah maafkan kami ya Allah banyak dosa yang kami lakukan baik di siang hari maupun di malam hari ya Allah baik yang sifatnya kecil maupun besar ya Allah maafkan kami ya Allah tidak ada yang bisa memberikan maaf kecuali engkau ya Allah tidak ada yang bisa mengampuni semua dosa kecuali engkau ya Allah maafkan kami ya Allah mungkin ada kata-kata yang kurang pas kepada tetangga kami ya Allah ada kata-kata yang kurang pas kepada istri-istri kami ya Allah ada kata-kata yang kurang pas kepada anak-anak kami ya Allah ada kata-kata yang kurang pas kepada teman-teman kami ya Allah mungkin kita merasa lebih tinggi dari mereka ya Allah maafkan kami ya Allah maafkan kami ya Allah maafkan kami ya Allah ya Allah mungkin ada kata-kata yang kurang pas kepada orang yang lebih tua daripada kami ya Allah maafkan kami ya Allah mungkin ada kurang kasih sayang kepada orang yang lebih muda daripada kami ya Allah maafkan kami ya Allah kami sadar betul ya Allah bahwasanya hari kiamat itu adalah hak hari kiamat itu benar adanya akhirat itu benar adanya ya Allah kami memohon ya Allah kepada engkau ya Allah husnul khatimah ya Allah panggillah kami ya Allah dalam berbuat baik ya Allah
Panggillah kami dalam keadaan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, ketika Engkau nanti takdirkan kami berada di alam barzah, ya Allah, berikanlah kami, ya Allah, nikmat kubur. Hindari kami dari azab kubur, ya Allah. Ya Allah, ketika Engkau kumpulkan nanti di padang mahsyar, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ketika Engkau hisab semua amalan kami, ya Allah, hisablah ya Allah dengan hisaban yasira. Ya Allah, ketika Engkau timbang amalan kami, ya Allah, jadikan amalan kebaikan kami lebih berat daripada amal keburukan kami, ya Allah. Ya Allah, ketika Engkau bagikan kitab itu, ya Allah, bagikanlah kitab itu dari arah tangan kanan kami, ya Allah. Ya Allah, ketika Engkau mengabsen penghuni jannah dan neraka, ya Allah, absenlah kami, ya Allah, menjadi penduduk jannah, ya Allah. Ya Allah, golongkanlah kami, ya Allah, kepada orang-orang yang Engkau panggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, ketika Engkau panggil, ya Allah, panggillah kami dengan ucapan salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Keselamatan bagi kalian, masuklah jannah dari apa yang telah Engkau lakukan. Ya Allah, terimalah semua amal kami, ya Allah, dan jadikan akhir hayat kami semuanya husnul khatimah, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.